Itu aja. Hmm, musiknya saya matikan aja biar nggak. Ya, saya share ya, saya coba share ya. Ya, kita sebelum saya jelaskan, kita simulasi sedikit biar kalian tahu kira-kira seperti apa. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi nanti kurang lebihnya saya bilang nggak akan sama persis, tapi kurang lebihnya saya masih pikirkan apakah entah aplikasi, entah kuisis, entah dalam slide PowerPoint, entah apa. Tapi pertanyaan itu akan disampaikan, ya akan di-share seperti ini. Jadi nanti kalian yang merasa bisa eh, akan akan menjawab ya. Misalnya kalian bisa angkat tangan, nanti asisten gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, insya Allah nanti saya akan dibantu oleh kakak tingkat kalian ya untuk membantu saya mengasis ini ya proses remedi. Jadi seperti ini contohnya seperti ini. Nah, nanti yang bisa boleh angkat tangan. Oke, kita nggak apa-apa. Ini kita simulasi aja. Saya juga ingin melihat kalau misalkan teman-teman angkat tangan akan terlihat atau tidak. Silakan. Dari pertanyaan ini. Ini kita simulasi ya, simulasi. Tapi nanti mungkin akan kita split, jadi nggak akan, kalau kasihan ya, kalau satu ininya sebanyak ini kasihan nanti peluangnya kan jadi kecil teman-teman untuk menjawab ya. Jadi nanti akan kita split, jadi mungkin jadi 5 atau jadi 6 ya, jadi 5 jadi 6 room gitu. Nanti masing-masing room akan ada yang meng-share screen untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi teman-teman nggak akan bersaing, artinya untuk menjawab itu nggak rebutannya nggak sama 200 anak, paling ya hanya sekitar sekitar 50 atau ya sekitar 50-an anak atau bisa jadi 40-an sekian ya. Oke, nah contohnya ini mungkin ada yang mau mencoba. Ini hanya simulasi, nggak ini terlihat nggak? Sudah terlihat, Bu. Terlihat, Oke, Bu. baik. Nah, kita simulasi. Coba misalkan teman-teman raise hand untuk bisa saya tahu nih teman-teman siapa ada yang mau menjawab untuk nomor 1. Oke, Davina Wanda, contohnya. Izin menjawab yang Ya, digunakan untuk mengukur perubahan suhu sistem. maaf Mbak, maaf boleh diulangi dari saya yang kurang jelas. Digunakan untuk mengukur perubahan suhu sistem. Digunakan untuk mengukur perubahan yang 1, 2, 3, 4. Yang 4, Bu. Yang 4. Oke, yang apakah ada jawaban lain? Nabila Pramesti. Menurut saya yang ketiga, Bu. Mengidentifikasi state suatu sistem. Oke, baik ya. Dari sini langsung oke, ya betul ya, jawabannya yang 3. Jawabannya yang mengidentifikasi state dari suatu sistem ya. Oke, nanti mungkin bisa jadi akan ada tambah pertanyaan, coba dijelaskan seperti itu ya. Ada kemungkinan tambah pertanyaan. Jadi bukan sorry, ada diminta untuk menjelaskan alasannya mengapa mengapa menjawab seperti itu gitu ya. Jadi contohnya misalkan menggunakan identifikasi state ya. State itu keadaan ya teman-teman. State satu sistem ya. Jadi yang 4 itu bukan salah, tetapi kalau 4 itu kan hanya suhu. Padahal kalau kita bicara termodinamika, properti termodinamika itu apa saja? Properti termodinamika itu ada suhu, tekanan ya, suhu, tekanan, entalpi, energi dalam, itu semuanya adalah properti termodinamika. Maka dalam fisika atau kimia fisika, maka itu digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi kalau dia pada contohnya begini, air pada suhu 100 derajat, tekanan 1 atmosfer, oh berarti dia pada kondisi mendidih.
pada kondisi proses perubahan fase dari liquid ke cair. Air pada suhu 120 derajat tekanan 1 atm. Oh, tidak akan ada air 120 derajat pada suhu 120 derajat pada 1 atm, tapi itu pasti sudah berwujud gas. Nah, gitu ya. Jadi kita untuk mengidentifikasi, jadi kita tahu properti termodinamika, tahu tekanan, suhu, kemudian tahu energi dalam dan lain-lain tuh untuk kita bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi bagaimana sih keadaan state itu keadaan ya teman-teman ya, keadaan dari suatu sistem ya. Oke ya, tadi jawab Mbak Pramesti ya. Jadi nanti kalau misalkan itu maka Mbak Pramesti akan di checklist untuk mendapatkan nilai gitu ya. Oke. Ya, tapi tenang, nanti kalau salah nggak dikurangi ya. Nggak berarti kalau jawabnya salah -5 enggak ya. Maka nanti bisa mencoba untuk menjawab kembali. Lalu Mbak Pramesti apakah boleh menjawab lagi? Boleh ya. Boleh kalau misalkan ini menjawab lagi boleh ya. Begitu. Oke ya, diharapkan teman-teman menggunakan device yang nyaman ya, yang nyaman. Jadi tidak jaringannya juga yang oke gitu ya, sehingga teman-teman nanti tidak terkendala. Bagi yang merasa terkendala, kalian boleh bilang ke saya, Bu, mohon maaf Bu, saya tidak memungkinkan untuk misalkan mengikuti live. Saya akan persilahkan kalian datang ke kampus ya, saya kasih remedi offline ya. Bukan berarti online dikasih soal dikumpulkan belakang enggak. Ya, kalau yang kan ini online itu memudahkan teman-teman yang berada jauh di luar kota, jauh nggak perlu ke kampus gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada yang terkendala sinyal, itu ya silakan datang aja ke kampus ya. Nanti saya kasih remedi secara offline. Tuh. Ya oke, kita coba pertanyaan selanjutnya ya. Ya, ini bisa, boleh bisa nggak ya? Sebentar ya. Ini kok jadi berhenti. Oh, harus jawab ya. Saya sebagai student jadi di sini saya sebagai student. Oke, baik, silakan. Contoh simulasi ini masih simulasi. Oke, ada yang tak angkat tangan? Nabila Santi. Mohon izin menjawab, Bu. Untuk jawabannya, kalau dari saya sendiri itu yang tekanan. Tekanan yang manakah dari hal berikut yang bukan properti dari suatu sistem? Oke, sepertinya ada Mbak Khairunisa tadi yang juga angkat tangan. Mbak Khairunisa, apakah punya jawaban yang sama atau berbeda? Izin menjawab, Ibu, kalau dari saya energi dalam. Energi dalam. Oke, akan ada yang mau menjawab lagi? Tadi soalnya yang diangkat tangan ya. Nanda Putri. Izin menjawab, Bu. Menurut saya usaha. Usaha, oke. Baik. Apakah Mbak Nanda Putri ini mungkin mau menjelaskan mengapa menjawab usaha? Karena tadi Bu Lili sebelumnya sudah menjelaskan bahwa eh, untuk properti dalam termodinamika itu dapat mengukur untuk suhu, terus tekanan, entalpi, sama energi dalam. Jadi dari pertanyaan ini, hal yang bukan merupakan properti dari suatu sistem itu usaha, Ibu. Terima kasih. Oke, jawabannya betul, tapi alasannya bukan karena Bu Lili sudah menjelaskan ya. Ya, ya karena kenapa ya? Properti itu apa sih? Properti itu identitas ya. Usaha itu merupakan energi ya. Usaha itu bentuk energi. Artinya eh, kita menghitung. Artinya bukan bukan apa namanya? Properti itu gitu loh. Oh, suhunya berapa? Energi dalam berapa? Entalpi dari satu zat satu sistem itu berapa? Jadi properti itu bisa dikatakan apa sih yang melekat pada sesuatu ya, nilai kayak kalian. Contohnya Mbak Nanda Putri, namanya siapa? Nanda Putri misalkan ya. Oh, alamatnya, kemudian ciri-cirinya, golongan darahnya. Nah, itu propertinya Mbak Nanda Putri gitu loh ya. Nah, seperti sistem itu berada pada tekanan berapa energi dalamnya dari air, berapa entalpi itu adalah menjadi sesuatu yang menunjukkan kepada identitas dari suatu sistem. Sedangkan usaha itu merupakan salah satu bentuk energi ya, salah satu bentuk energi di mana usaha itu adalah W begitu ya, work ya. Itu adalah salah satu bentuk energi yang merupakan ya bukan properti tapi dia adalah salah satu bentuk energi.
Ya, salah satu bentuk energi yang diakibatkan oleh perubahan gitu ya. Perubahan, misalkan ada perubahan apa posisi, itu namanya adalah energi yang disebut dengan usaha. Gitu ya. Jawabannya betul usaha. Ya nanti lah berarti kan nanti mungkin bisa jelaskan. Oke ya. Satu lagi ya, kita simulasi satu soal lagi ya. Jadi kurang oke. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan benar, jawaban benar tentu nilainya juga berbeda dengan yang pertanyaannya jawabannya benar. Oh, alasannya kurang tepat gitu juga akan ada penilaiannya masing-masing ya. Silahkan. Oke, ini Mbak Nanda Putri apakah angkat tangan atau bekasnya yang tadi? Cara meningkatkan nilai entalpi suatu sistem. Ya kan tawari sama AI kan. Cara meningkatkan nilai entalpi satu sistem kecuali Mbak Eva Febrianti. Izin menjawab, Ibu, mungkin jawabannya yang meningkatkan viskositas karena entalpi sendiri itu kan rumusnya delta U atau U ditambah dengan tekanan dan volume. Terima kasih, Ibu. Oke. Jadi tidak ada kaitannya dengan viskositas ya. Oke, baik. Meningkatkan viskositas. Oke ya. Itu ya, kurang lebih begitu. Oke, itu simulasi. Ya, bisa dipahami kira-kira teman-teman kurang lebihnya? Bisa, Ya, Ibu. tapi besok Bisa, kita Ibu. split Bisa, ya, Ibu. kita split. Jadi Bisa, Ibu. teman-teman nggak usah khawatir. Kita kan nanti akan split jadi mungkin 6 ya, akan jadi 6. Tapi dibagi random, jadi tidak paralel A, paralel B enggak ya. Nanti jadi makanya nanti akan teman-teman kita minta ya untuk merename namanya misalkan A, kemudian eh, dua berapa? 24, 215. 24 berapa misalkan ini A berapa 24001 siapa gitu ya. Jadi nanti kakak kakak asisten yang membantu itu bisa mencatat oh dari ini paralel A namanya ini gitu ya. Jadi teman-teman akan eh, menjawab nanti kurang lebih seperti itu. Menjawab nanti akan dicek jadi nanti akan di total gitu artinya ini menjawab berapa. Nah, nanti yang belum pernah menjawab sama sekali bagaimana? Ya nanti ada mekanisme yang berbeda ya. Mungkin ada soalnya akan dicetak begitu yang mungkin teman-teman perlu untuk mengerjakan ya. Tetapi harapannya kalian bisa menjawab karena nilainya tentu berbeda ya. Yang menjawab secara lisan dan yang nggak menjawab sama sekali yang mungkin pasrah dengan takdir gitu ya. Kalau teman-teman pasrah dengan takdir, saya sarankan nggak usah ikut remedi daripada nggak apa-apa pas ulang tahun depan itu juga tidak apa-apa ya. Tuh ya, oke. Mudah-mudahan tidak ini ya teman-teman sudah tidak penasaran ya bagaimana remedinya ya. Sudah cukup jelas ya. Atau kira-kira Ya, masih Bu, ada yang perlu sudah cukup ditanyakan? jelas. Jelas, Ibu. Tidak, Ibu. Baik. Oke ya, oke. Nah, maka dari itu disarankan teman-teman nanti menggunakan device. Saya nggak bilang harus laptop atau gitu, pokoknya device yang kalian nyaman. Sekiranya kalau melihat pertanyaannya itu juga jelas, kemudian kalau kalian bisa angkat tangan atau itu bisa memungkinkan untuk teman-teman itu terlihat gitu ya, ada fitur belajar dulu cari fitur raise hand di mana ya. Jangan-jangan nggak pernah raise hand bukan karena nggak bisa jawab, tapi karena nggak tahu fitur raise hand-nya atau ujungnya fitur resennya nggak mau jadi nggak bisa diklik misalkan nah seperti itu tolong teman-teman bisa antisipasi sejak awal baik ya nah sekarang saya akan langsung untuk kita ke materi review ya. Materi kita mau mereview materi hukum termodinamika ini saya akan menggunakan materi materi saya. Nah kalau nanti ada perbedaan dengan yang disampaikan Bu Ardika teman-teman boleh langsung ini ya boleh langsung apa namanya itu interupsi tidak apa-apa ya. Sekarang saya di sini bukan dalam rangka untuk membandingkan materi Bu Adhika dengan saya, tapi Bu ini Bu kemarin Bu Adhika tidak menjelaskan, itu tidak apa-apa. Artinya, oh berarti mungkin saya tidak perlu nanti mungkin akan saya jelaskan, tapi mungkin tidak perlu terlalu detail seperti itu. Bentar. Oke ya, kita akan mulai dari hukum termodinamika 1. Oke ya,
Sebelum kita mulai ke materi, saya akan putarkan sebuah video dulu terkait sebuah fenomena. Just hukum termodinamika. First law of thermodynamics. Oke. Ini bahasa Inggris ya, tapi insya Allah mudah untuk di ini kok. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, tolong disampaikan ya. Dynamics. At the end of this lesson, you will be able to state the first law of thermodynamics, illustrate the first law of thermodynamics, explain internal energy and enthalpy, law of conservation of energy. The energy can be neither created nor destroyed. It can only be transferred from one form to another form. Blah, blah, blah. Oh, terdengar ya? Sudah, Ibu. Iya, Bu. Oke, Terdengar, suara Ibu. dari soundnya muncul ya, baik. Clouds, energy cannot be destroyed, only can be converted. I'm going to break this universal energy law. Let us see how the spring converts my energy. I proved it. My energy is not converted. Energy cannot be destroyed. It can only be converted. When compressed, the spring stored elastic potential energy and released it. The energy can be of different forms. Heat energy, a form of energy which transfers among particles in a substance by means of kinetic energy of those particles. Electrical energy is the energy due to electron flow. Mechanical energy is the energy stored by a machine that induces motion. Chemical energy is the energy that bonds atoms in a molecule. From the conservation law, these energies can be converted from one form to another. Let us discuss these changes. The heat energy from the sun is absorbed by plants and is converted into chemical energy through photosynthesis. It is a natural process. And let us see few examples for artificial energy conversion processes. The conversion of electrical energy to mechanical energy in case of fan. Conversion of electrical energy into mechanical energy in home appliances like mixer, grinder, etc. The water heater is the good example for conversion of electrical energy into heat energy. In IC engine, there is a conversion of heat energy into mechanical energy. Conversion of chemical energy into heat and sound energy in crackers, and conversion of chemical energy to electrical energy in the battery. Moving further, another important classification of energies is potential and kinetic energy. Say a rock at some elevation possesses some potential energy. A part of this potential energy is converted into kinetic energy when it falls down. This energy conversion is called as first law of thermodynamics. One best example for chemical, heat, and mechanical energy conversion can be found in the working principle of steam locomotive engine.
let us have a close look into the conversion of these energies. Here, the chemical energy of the fuel is converted into heat energy when they burn. Let us denote the heat energy supplied by burning of this fuel as Q. Generally, the unit for heat is joule. And this heat energy is used to boil the water. Let us consider the initial temperature of water as T1. If we see at microscopic level, the water molecules will have rotational, vibrational and translational movements all together, called as kinetic energy. And these atoms, when bound together, the binding energy of the atoms is the potential energy of these water molecules. This potential and kinetic energy combined together is known as the internal energy of the water molecule. Thus, internal energy can be defined as the sum of all microscopic forms of energy of a system. And the internal energy can be denoted as U. At initial level, let us denote it as U1. When the water is heated, the water is converted into steam and these bonds are broken and the water molecules start moving vigorously. This leads to increase in the internal energy. At this stage, the internal energy can be denoted as U2. During this process, the temperature has increased from T1 to T2. Let us denote the change in temperature from T1 to T2 as delta T. And the change in the internal energy from U1 to U2 is denoted as delta U. This change in the internal energy delta U depends upon the quantity of water and its specific heat capacity, that is, the heat required to increase the temperature of water by 1 degree Celsius, and also changes in temperature delta T. Thus, the change in the internal energy delta U is the product of mass of water and specific heat capacity and change in temperature. Now, the supplied additional heat is used to expand steam to push the piston in the steam engine. And thus, the total heat supplied is used to increase the internal energy and also to do work, that is W. Now, the total heat supplied Q is equal to delta U plus W. Work can be defined as the quantity of energy transferred from one system to another, and the work is measured in joules. Let us see the total heat content of this system, which is the sum of total internal energy U and work done W. As the internal energy and work are two different properties that occur frequently together, it has been added to give a combined property known as enthalpy or total heat content. This total heat content of the system is denoted as H. Work done can be given as the product of pressure and volume. From the first law of thermodynamics, that is, energy can only be transferred. The chemical energy of a fuel is converted into heat energy, which is then converted into mechanical energy that helps the locomotive steam engine to move. Summary. Everyone must be knowing the first law of thermodynamics. But I know it better, so I will take the responsibility to summarize it. First law states that the energy can neither be created nor destroyed and can be converted from one form to another. Internal energy is the microscopic level energy, which is the sum of all kinetic and potential energies, and it is denoted as delta U. Enthalpy is the total heat content of a system, that is, the total internal energy and work done. It can be denoted as H, where product B and V indicates the work done by the system.
Oke, baik sudah ya teman-teman. Kira-kira Ibu nak sudah paham atau kurang jelas yang dari video tadi? Dari video tadi dulu belum. Saya belum bilang materi keseluruhan. Video tadi kira sudah jelas. Jadi ada menceritakan tentang apa? Baik, ada yang ingin menyampaikan? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi tadi itu menjelaskan mengenai bagaimana tentang termodinamika satu, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat ditransfer. Contohnya itu eh, contohnya itu kereta api uap, di mana ada fuel tank yang disebut chemical reaction, kemudian dia akan membuat air di tangki kereta api itu memanas, dan kalori itu tadi itu akan merubah merubah kalori tersebut menjadi energi kinetik yang akan menggerakkan kereta tersebut. Oke, baik ya. Ya, terima kasih Mbak. Tepat sekali ya. Besok bisa jadi juga seperti ini ya. Nanti akan ada pertanyaan, tidak selalu artinya untuk soal itu enggak overall seluruhnya. Jadi akan ada banyak cara. Mungkin kuisis seperti tadi, tapi bisa juga dengan cara tanya jawab langsung ya. Tapi ini ya teman-teman belajar aja gitu ya terkait dengan yang tapi tepat sekali ya tadi jawabannya. Nah, ini saya akan resume kembali gitu ya. Hari ini saya hilangkan suaranya sekarang ya. Karena saya dubbing loh ya. Sebentar ya untuk share komputer sound off. Bentar. Akan saya dubbing. Ini teman-teman kalau misalkan mau record nggak apa-apa ya untuk perkuliahannya. Saatnya teman-teman merasa perlu ya. Oke ya, jadi teman-teman ini yang perlu untuk kalian untuk dipahami ya, hukum termo 1 itu saya mau langsung ke fenomenanya dulu. Nanti untuk penjelasannya saya ada di slide tadi. Jadi ini ya teman-teman. Jadi properti ya, properti itu ada apa saja? Bahwa dalam termodinamika itu saya dari belakang dulu ya. Saya dari belakang. Mengapa kok kita perlu mempelajari termodinamika? Hukum termo ya. Mengapa kita perlu mempelajari? Jadi awal-awal revolusi industri itu adalah awal adanya revolusi industri itu adalah dari penemuan ya, penemuan termodinamika. Artinya penemuan bahwa hukum termodinamika 1, penemuan bahwa ternyata energi itu bisa dikonversi ya. Mesin itu ada sesuatu yang digerakkan oleh sesuatu gitu ya. Tetapi dulu kalau kita mau menggerakkan sesuatu, kita misalkan mengangkut barang itu menggunakan energi, tapi energi dari binatang atau dengan menggunakan binatang ya atau orang ya untuk menarik. Nah, kemudian saat munculnya ketika orang ternyata menemukan bahwa energi bisa dikonversi, maka muncullah yang namanya mesin uap. Mesin uap itu apa? Mesin yang digerakkan oleh uap. Ya, kok bisa uap menggerakkan? Nah, karena teman-teman uap itu mengandung energi. Dari mana uap itu mengandung energi? Nah, tadi makanya eh, di bukan bukan uapnya yang misalkan bukan langsung jadi uap berarti bagaimana uap itu kok bisa jadi energi? Nah, tadi di mesin ini di sini dijelaskan, bentar ya, ditunjukkan. Applied additional Ya, heat is jadi yang used pertama to adalah extract steam to push the piston in the steam engine. At this Iya. stage, energy combined Nah. together and they burn. ya, yang pertama Here, ada the bahan chemical bakar energy ya. of the fuel Ada is bahan bakar converted into heat energy. ya. Ini ada bahan bakar ya, chemical energy. Bahan bakar itu hanya untuk memanaskan, sebenarnya hanya untuk menimbulkan api. Jadi bahan bakar itu memang untuk menimbulkan api, tapi bukan api itu yang menggerakkan mesin. Jadi api itu adalah untuk memanaskan memanaskan air yang kemudian air itu menjadi panas. Nah, ketika air itu panas, maka energi
eh, energi dalam dari air itu akan meningkat. Nah, mengapa energi dalam dari air itu bisa meningkat? Karena ketika dipanaskan, molekul-molekul air akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik dari molekulnya meningkat. Kemudian jarak antar molekulnya juga semakin jauh, sehingga energi potensialnya juga akan meningkat. Nah, gabungan antara energi kinetik dan energi potensial dari molekul-molekul air inilah yang disebut dengan internal energi. Sehingga ketika dipanaskan, energi yang dimiliki oleh molekul-molekul air ini akan meningkat. Nah, kemudian semakin dipanaskan, maka air itu akan berubah fase menjadi steam. Nah, ketika berubah menjadi steam, maka kemudian dia energinya lebih tinggi lagi, makin tinggi lagi energi kinetiknya. Mengapa? Karena ketika menjadi steam, pergerakannya menjadi semakin bebas, ya. Pergerakannya menjadi semakin ini kan kemarin ya, kalau ya cair sama gas, ya kalau ya cair sama gas, kira-kira pergerakannya lebih lincah mana nih molekul itu? Lebih lincah gas, Bu. Lebih lincah gas, ya. Kita menggunakan istilah lincah aja nggak apa-apa ya. Jadi artinya molekulnya lebih lebih. Nah, otomatis ketika pergerakan semakin bebas, maka energi dalam steam tadi juga lebih besar daripada ketika dia dalam fase air, ya, dalam fase dia cair. Maka energi semakin meningkat, energi dari suhunya dari T1 ke T2, maka energi dalam yang dimiliki oleh steam, ya, tadi juga akan meningkat. Oke, nah energi setelah meningkat bagaimana? Kalau energinya ini kan meningkat nih dengan semakin naiknya temperatur, ya. Oke, nah ini kan jumlah airnya kan banyak nih, maka energi steamnya kan banyak, maka energi dalam yang dimiliki oleh air tadi juga akan meningkat, sehingga air ya jadi steam itu energinya lebih tinggi daripada ketika dia dalam fase air. Ya, selanjutnya apa yang terjadi dengan steam? Steam kan bisa bergerak, teman-teman. Nah ini steam, ya. Artinya kan air dipanaskan jadi steamnya mengalir ke sini. Nah, steam ini walaupun dia wujudnya gas, tetapi karena dia membawa energi yang besar, maka steam tadi bisa menggerakkan piston. Nah, karena piston bergerak, maka dia bisa menarik roda, ya. Karena piston dia bergerak, maka dia menghasilkan kerja yang kemudian dia bisa menggerakkan roda. Jadi bergeraknya roda ini itu adalah karena ditarik oleh piston. Pistonnya bergerak dari mana? Karena pistonnya bergerak karena didorong oleh steam. Mengapa steam bisa menggerakkan? Karena steam mengandung energi. Ya, jadi steam itu walaupun terlihat seperti ini ya, tapi dia itu mengandung energi, teman-teman. Energinya itu besar, ya. Dan ini ya, ini steam. Ya, karena tadi kita ada energi dalam, maka kemudian juga ada entalpi. Nah, kalau molekul-molekul air itu memiliki energi dalam, maka dengan pengaruh atau tambahan tekanan dan volume disebut dengan entalpi. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi. Oke, ini sekilas secara umum hukum termodinamika 1 itu terkait dengan konservasi energi atau perubahan energi. Begitu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke sini. Tadi ya, cara steam engine menggerakkan lokomotif. Ini tadi ya, yang tadi sudah teman-teman lihat di videonya. Ini kan bergerak. Ini ya, sorry, sepertinya saya belum share. Sebentar, maaf. Terlihat. Oke. Bisa terlihat ya. Nah, di sini bagaimana cara steam engine menggerakkan lokomotif nih. Steam itu uap ya, teman-teman. Jadi kalau steam engine itu mesin uap. Sekarang gini, kalian kan mungkin sering ya naik sepeda motor ya. Kan sepeda motornya itu kalau misalkan nggak ada bensinnya bisa bergerak tidak? Bisa ini. Ayo, ini saya tanya. Bisa bergerak nggak sepeda motornya kalau nggak ada bensinnya, Bu. nggak bisa bensin? Tidak bisa, bisa. Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, sekarang nih kamu beli Nggak bensin. bisa, Bu. Bensinnya kamu disiramkan ke sepeda motor, bisa bergerak nggak?
Nggak bisa, Bu, kalau Nggak bisa. disiramkan. Oke, baik. Apakah boleh mungkin teman-teman ada yang mungkin nggak, kenapa nggak bisa? Kenapa kok tidak bisa teman-teman? Ada yang mungkin ingin sharing pendapat? Karena energinya nggak masuk ke sistem. Energinya nggak masuk ke sistem ya karena em, bergerak tadi kan mesin ya artinya sepeda motor digerak mesin. Nah mesin itu teman-teman yang menggerakkan mesin penggeraknya itu ada di pistonnya, busi. Teman-teman tahu busi kan ya, di sepeda motor ada busi itu adalah piston atau area pembakaran. Jadi em, bahan bakar yang kalian isi itu memang buat membakar. Jadi mengapa disebut bahan bakar atau fuel itu kenapa bahan bakar dari bahasa Indonesia kenapa bahan bakar? Karena dia mau dibakar. Jadi motor kalian itu dibakar sebenarnya ya, tapi dibakarnya di bahan bakar tadi itu masuk ke dalam namanya tempat ya tempat ruang pembakaran ya ruang pembakaran di mana kemudian dari ruang pembakaran itulah timbul panas ya timbul panasnya itulah yang kemudian menggerakkan apa namanya piston yang ada di kendaraan kemudian akhirnya mesinnya bergerak ya akhirnya sepeda motornya bisa jalan. Jadi memang harus dibakar dulu ya seperti ini dibakar dulu tapi yang dibakar jadi basicnya walaupun ini batu bara itu bukan bahan bakarnya sebenarnya ya bukan yang menggerakkan bahan bakar batu bara itu bukan batu bara yang menggerakkan tapi batu bara itu hanyalah untuk memanaskan air ya memanaskan air untuk menjadi steam itu yang kemudian menggerakkan. Mengapa? Nah, energinya dari mana steam? Nah, itu tadi energi yang berasal dari batu bara atau kalian kan bahan bakarnya dari bensin. Bensin itu dia punya energi teman-teman yang disebut dengan kalori, ya. Nilai kalor. Nilai kalor. Semua energi pasti namanya nilai kalor. Artinya dia sebenarnya punya energi yang tersimpan dalam molekul-molekulnya. Kemudian energi itu dikonversi. Ketika dia bisa dibakar, maka dibakar menjadi energi panas. Panas itu kemudian dikonversi menjadi energi gerak. Ya, konversi energi inilah teman-teman yang menjadi ruh dari termodinamika. Ya, termodinamika itu intinya mempelajari itu. Ya, sekarang saya tanya penting tidak kira-kira yang kita pelajari? Penting, Bu. Sangat Ini, Bu. penting. Ya, karena tanpa termodinamika ya, tanpa ilmu termodinamika nggak ada mesin teman-teman. Kalau kalian mungkin penasaran Bu, saya tuh sebenarnya nggak pengen teknik kimia loh Bu, saya itu pengen masuk teknik mesin. Maka nanti kalian pun juga akan ketemu dengan mata kuliah termodinamika. Ya Bu, saya nggak kepengen termodinamika, tapi saya kepengen masuk mesin. Nanti akan ketemu karena memang inti dari mesin itu termodinamika. Maka bersyukurlah teman-teman di teknik kimia kalian nggak hanya mempelajari mesinnya, tapi nanti juga mempelajari proses yang lain-lainnya. Ya. Kalau di mesin itu mempelajari termodinamika juga. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu namanya konservasi energi itu artinya energi itu kekekalan energi itu karena energi hanya bisa dikonversi ya, dikonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Nah, contohnya teman-teman tadi sudah sempat makan malam atau belum misalkan ya. Nah, itu sama dengan kalian kan memasukkan energi ke dalam tubuh kalian. Ya, jadi makanan kalian itu mengandung kalori. Ya, betul ya, mengandung kalori ya. Mungkin yang diet itu pas sampai dihitung kalorinya. Kalori itu memang berarti sumber energi seperti bensin yang dimasukkan ke sepeda motor, ya, seperti batu bara yang digunakan untuk pembakar di mesin mesin uap ini, itu punya namanya nilai kalor atau punya kalori. Maka ketika masuk ke dalam tubuh, dicerna menjadi makanan, itu sebenarnya dikonversi menjadi energi. Ya, lalu kalau kalian makanya kalau makan kan kalian bisa bergerak ya, bisa beraktivitas. Mengapa kok kuat berjalan? Kenapa kok kuat ini? Karena tadi energi dari yang kalian makan. Yang dimakan itu mengapa kok mengandung energi? Karena beda sama kalau makan angin. Kalau makan angin nggak ada kalorinya, makanya nggak jadi energi. Ya, apalagi makan ati begitu ya. Makan ati tambah kurus nggak jadi energi karena nggak ada nilai kalorinya. Ya, tapi kalau kalian makan makanannya bergizi itu maka mungkin yang gratis apalagi gitu ya. Sayangnya nggak ada makan bergizi gratis untuk anak kuliah ya. Padahal yang butuh kayaknya anak ngekos itu yang butuh makan bergizi gratis ya. Daripada Indomie terus. Ya, anak sekolah kan masih ada orang tuanya yang masakin ya. Ya kan anak kuliah kan nggak ada yang masakin ya.
Makanya Indomie terus. Nah, itu makanya teman-teman kalau misalkan kita makan itu ada energi yang masuk ke dalam tubuh. Maka kalau itu tidak dikonversi dalam bentuk gerak, maka itu akan terakumulasi ke dalam sistem menjadi cadangan energi yang disebut lemak. Ya, jadi jangan kalau kalian mager, kalian cuman gundang-gundung liburan sebulan, gundang-gundung di kasur, nanti kalian masuk semester 2 ya nanti takutnya bajunya udah nggak cukup lagi ya. Karena kenapa? Energi yang masuk tadi kalori, nasi padang, bakso, soto yang masuk ke dalam tubuh itu sebenarnya bagian dari sumber energi. Nah, kemudian dalam tubuh diolah, tidak kalian konversi dalam bentuk gerak. Sebenarnya itu kan bisa membuat kalian bertenaga untuk bergerak kan, tapi nggak digerakkan, malah buat gundang-gundung di kasur. Maka ya itu apakah akan hilang? Nggak hilang, itu akan terakumulasi di dalam tubuh yang kemudian menjadi cadangan energi yang disebut lemak. Ya, itu ya teman-teman. Jadi make sense juga apa yang kita pelajari. Oke, nah sekarang ini ya tadi mudah-mudahan ini nggak perlu saya bahas detail. Saya percaya teman-teman sudah belajar juga terkait termodinamika ya tadi. Ya ini untuk hal yang tidak saya jelaskan detail, tapi kalau kalian nanti misalkan butuh saya menjelaskan detail, teman-teman boleh untuk bertanya ya. Karena ini asumsinya adalah teman-teman sudah belajar. Tadi saya sudah sempat ini ya survei ya ke teman-teman yang tadi perwakilan, mana yang sudah diajarkan, mana yang belum, mana yang kurang paham ya. Jadi kalau sekiranya nanti yang saya skip dan teman-teman ternyata belum paham, boleh kalian untuk angkat tangan untuk request ke saya untuk membahas. Oke. Ya, ini adalah yang tidak perlu saya jelaskan. Oke, ini tadi yang saya sebut dengan properti ya. Jadi sedikit properti itu apa sih? Properti itu ya seperti nilai atau identitas begitu ya, kuantitas ya dari suatu sistem ya. Misalkan suhunya berapa, tekanannya berapa ya, suhu, tekanan, densitas itu yang namanya properti ya. Itu namanya properti. Ya, properti. Nah, ada intensif, ada ekstensif. Kalau intensif itu tidak dipengaruhi jumlahnya. Contohnya kalian punya contohnya densitas nih. Maka densitas air mau airnya seliter, mau airnya segalon ya, mau 1 gelas, maka densitasnya ya sama. Itu namanya properti intensif. Nah, ada properti ekstensif itu properti yang nilainya tergantung dari jumlahnya. Contohnya massa, otomatis air segalon sama air apa namanya selaut maka massanya berbeda. Oke, lalu ini saya skip ya. Ini sebenarnya nanti ini lebih teman-teman akan mendapatkan ini kalau di mata kuliah termodinamika nanti ya. Ini kenapa sempat saya masukkan ke dalam materi dulu ini karena saya mengajar ini tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi mengapa saya masukkan karena dulu ada praktikum yang namanya partial molar volume yang terpaksa harus saya menjelaskan materi ini. Tapi karena praktikum itu nanti di KF dihilangkan praktikumnya karena dianggap terlalu advance untuk mahasiswa semester 1 dan 2. Jadi untuk bagian ini saya skip ya. Tapi nanti kita akan mempelajari ini tapi di termodinamika ini for sure akan dijelaskan. Oke, nah sekarang tadi ya ini tenaga tadi kan temannya yang saya survei katanya belum tahu masalah penurunan persamaannya. Nah ini yang pertama adalah energi itu ada energi dalam. Energi dalam itu basicnya begini ya teman-teman. Kita akan Oke, ya basicnya begini. Apa itu energi dalam? Tadi kan kita sudah sempat ya membahas. Jadi kalau kita punya setiap zat ya setiap zat itu kan terdiri atas molekul-molekul. Nih, ini aja pakai gambarnya ini. Nah, molekul-molekul ini ya itu di dalamnya itu ada energi ini yang disebut dengan energi dalam. Makanya kalau teman-teman yang mungkin ikut silat gitu ya, ikut punya bisa tenaga dalam itu kan teman-teman tenaganya berasal dari dalam. Ya, sama. Ini juga energi dalam itu energi yang dari dalam artinya energi yang memang dimiliki oleh satu molekul-molekul ini. Ini punya energi. Ya, ini punya energi yang disebut energi dalam. Oke. Nah, energi dalam itu merupakan state function itu artinya tidak berkaitan dengan apa namanya arahnya ya. Depend uniquely on ini kenapa saya bahasa Inggris karena saya kan tidak mengajar ini ya teman-teman. Jadi ini memang ya saya prepare untuk penjelasan aja tapi saya tidak benar-benar memprepare untuk kelas ya. Ya. Nah, sebentar. Ini heat is transfer thermal energy data. Saya mau menjelaskan dengan biar lebih
lebih apa namanya mudah. Bentar ini. Oke. Saya mau menjelaskan biar biar apa namanya itu lebih mudah begitu ya penjelasannya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya jelaskan pakai kata-kata saja ya. Jadi mungkin tidak terlalu jelas di sini. Sebentar apa saja? Bentar ya, saya coba apa jangan-jangan materinya sudah saya update ya. Kayak kurang kurang enak gitu loh maksud saya materi itunya kayak kurang enak. Lihat saya cek dulu ya sebentar. Apa saya sudah punya update-nya? Ya, oke, nggak apa-apa, saya tidak menemukan ya, teman-teman, nggak apa-apa. Pakai yang tadi aja, cukup saya jelaskan aja. Ya, kita mau dari energi dalam ya. Jadi kalau energi dalam itu ya energi yang dimiliki oleh molekul-molekul tadi, yang kemudian disimbolkan dengan U ya, disimbolkan dengan U. Kemarin di kinetika gas sempat kita bahas sedikit ya. Oke, nah di sini saya mau menjelaskan yang disebut dengan kerja. Jadi kerja, oke, ini saya mohon maaf ya, ini saya skip ya karena ini kayaknya pembahasan penjelasannya kurang relate. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi dari manakah energi dalam itu saya jelaskan ya sama Bu Ardika. Jadi energi dalam itu diakibatkan oleh yang kan energi dalam itu energi. Dari mana munculnya energi dalam? Energi dalam itu muncul dari ini, dari molekul-molekul ini. Kok bisa energi dalam dari molekul-molekul ini? Nah, molekul-molekul kan bergerak ya. Molekul-molekul kan bergerak. Molekul-molekul bergerak. Nah, pergerakan dari molekul-molekul ini, maka tadi kan disebutkan ya di video tadi ada yang namanya gerak translasi, ada rotasi ya. Itu yang membuat molekul-molekul ini menjadi dia memiliki energi. Semakin semakin cepat pergerakannya, maka energinya akan semakin besar. Begitupun ya, jadi apa yang mempengaruhi energi dalam dari satu sistem, maka salah satu yang mempengaruhinya itu adalah suhu atau temperatur. Mengapa temperatur bisa mempengaruhi besarnya energi dalam? Karena ketika satu molekul, kayak saya membuat contoh zat cair saja, biar teman-teman bisa membayangkan air. Nah, contohnya air terdiri atas molekul-molekul. Maka ketika dipanaskan, diberikan panas ya, dipanaskan, maka suhunya akan mengalami peningkatan. Nah, ketika dia dipanaskan, suhunya meningkat, molekul-molekul ini akan bergerak. Akan bergerak lebih cepat. Maka ketika pergerakannya lebih cepat, maka itu akan membuat energi kinetik dari molekul-molekul ini juga meningkat. Kemudian, karena dia bergerak, maka jarak antar molekulnya itu juga akan merenggang. Maka ini juga akan meningkatkan energi potensial. Sebenarnya tidak hanya ini, masih ada lagi energi akibat ya berputarnya dari translasinya. Itu nanti kalau teman-teman mungkin belajar yang kimia molekuler itu nanti akan lebih detail ya. Karena kita kan basicnya ke teknik, jadi kita mungkin tidak sedetail itu terkait dengan molekul-molekulnya. Tapi basicnya adanya energi kinetik dan energi potensial dari molekul-molekul ini, maka itu akan maka inilah yang kemudian kita sebut sebagai energi dalam. Ya, nah maka kalau temperaturnya dinaikkan, maka di sini energi dalamnya juga akan meningkat. Ya, jadi kalau misalkan di bergerak itu akan meningkatkan energi. Ya, makanya teman-teman jangan mager ya. Kalau kalian mager nanti kalian tidak punya energi ya.
nggak punya energi. Ya lemes, lesu, jadi tambah males ya. Percaya deh kalau kalian udah rebahan, itu makin males bergerak. Tapi kalau pagi-pagi teman-teman sudah bangun, sudah beraktivitas, sudah belajar, itu pasti akan semangat ya, akan terus semangat. Bila wis delok nonton ngegame ya, ngegame nggak bergerak di rumah, nggak bantu orang tua. Ya paling ya saya takutnya ya kalian itu di rumah malah orang tua nih kalian malah sedih nih liburan-liburan ini. Kapan kuliah atau dok le gitu ya? Karena kenapa sedih ngelihat kalian hanya gundang-gundung di atas kasur ya. Coba ini yang saya sampaikan ini kira-kira benar apa enggak ini ya? Ya. Kenapa saya bilang itu saya juga punya ponaan seusia kalian ya kerjaannya kalau liburan ya cuma gundang-gundung di kasur gitu. Ya, oke. Jadi begitu teman-teman terkait energi dalam kira-kira bisa dipahami atau ada yang perlu dijelaskan kembali? Izin bertanya, Bu. Silakan. Izin bertanya terkait energi dalam itu kan tadi di video ditampilkan Yes. bahwa untuk besaran energi dalam adalah Q dikurangi W, sedangkan untuk yang di materi yang Ibu berikan pada YouTube dan juga materi Bu Ardika itu Mm, rumusnya Q mm. plus W. Jadi Oke, baik. apa Itu tanda nanti. plus minus ini memiliki pengaruh atau tidak, Bu? Terima kasih. Ya, betul. Ada, Mas. Ada. Nanti saya jelaskan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bukan, nanti akan saya jawab ya nanti akan saya jawab pada eh, slide selanjutnya. Ya, nanti akan ada jawaban untuk menjawab itu. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup ya, sementara bisa dipahami ya apa itu energi dalam. Saya jelaskan komponen-komponennya nanti baru penjumlahannya ya. Oke, nggak apa-apa Mas, tadi pertanyaan bagus, tapi nanti insya Allah akan sampai pada untuk menjawab itu. Oke, nah sekarang begini. eh Tadi kan, ya ini mohon maaf ini sebenarnya memang karena PowerPoint-nya nggak terlalu urut ya. Ini nggak terlalu rapi begitu ya. Ya, karena kan kemarin saya tidak mengajar materi ini, jadi saya hanya prepare materi. Bentar. Mana ini? Nggak muncul. Oh ini sudah. Oke. Baik. Tadi kan energi U. Sekarang ada properti termodinamika yaitu ada W ya. W di sini. Nah, ini ada energi kerja. Tadi kan energi dalam, sekarang kita bicara kerja. Apa itu kerja? Itu ya. Kerja. Kerja ya. Itu berkaitan dengan perubahan posisi. Ya, disebut dengan kerja. Kerja itu apa? Kerja itu ya bagian dari energi. Memang energi. Jadi kerja itu ya bentuk energi, teman-teman. Jadi W atau kerja ini adalah ya bentuk bentuk energi. Bentuk energi. Bentuk energi yang disebut dengan work ya, work atau kerja. Nah, bentuk energi yang apa? Kalau tadi U itu adalah bentuk energi yang relate dengan pergerakan molekul. Maka kalau W itu adalah W itu adalah energi yang relate dengan perubahan posisi. Jadi ada perubahan posisi dari suatu benda. Contohnya, sederhananya, punya meja didorong. Ya, kalian mendorong meja. Ya, maka di sini kan mendorong sebanyak F. Maka akan ada misalkan dari sini kemudian pindah ke sini. Maka di sini akan ada perubahan dari posisi 1 ke posisi 2. Maka ada perubahan sejauh misalkan 1 meter. Maka jaraknya adalah 1 meter. Maka kita bisa menghitung bahwa total dari kerja yang dilakukan W adalah F dikalikan dengan S. Begitu ya. Nah, kalau dulu waktu SMA. Maka S itu atau kita perubahan posisinya misalkan awalnya bukan 0 ya, berarti delta S. Jadi gaya dikalikan dengan perubahan posisi ini yang kemudian disebut dengan kerja. Ya, jadi kerja itu bentuk energi, seberapa besar energinya, maka seberapa besar jarak posisi yang terjadi perubahan posisi. Kalian dorong meja, misalkan kira-kira kalau hanya mendorong meja 1 meter nih dari sini ke sini 1 meter misalkan dari satu ruang satu area ke tempat lain 1 meter ya. Mungkin teman-teman nggak seberapa capek ya. Itu artinya teman-teman mendorong itu kan mengeluarkan energi. Coba kalau kalian mendorong sejauh misalkan 100 meter. Nah, capek ya. Ya, maka otomatis semakin jauh posisi perpindahannya, maka energinya juga semakin
besar. Begitu ya. Jadi ini bentuk energi juga. Kalau W itu adalah energi yang relate dengan pergerakan perubahan posisi. Contohnya apa di sini? Contohnya ini adalah piston. Jadi piston di sini mula-mula di sini ya. Lalu kemudian, nah di sini ada tekanan ya. Tekanan ini kemudian misalkan dipanaskan ya, dipanaskan sehingga kemudian terjadi mengembang. Maka terjadi perubahan posisi yang mula-mula tadi di sini. Ini kan ya tutup pistonnya ya. Kemudian dia berubah posisi naik terangkat ke sini. Maka piston ini berubah sejauh DY, perubahannya sejauh DY. Misalkan Y ya, D itu perubahan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini tolong diingat bahwa D itu artinya perubahan. Jadi kalau misalkan D itu kalau misalkan konstan nanti disebut dengan delta. Jadi kalau ini ada contohnya T1 10, T2 sama dengan 20, maka DT atau perubahan temperaturnya itu adalah 10 ya, 20 dikurangi 10. Jadi D itu artinya perubahan. Ya, D diferensial nanti kalau lebih detailnya, tapi maksudnya itu adalah perubahan. Nah, sekarang loh Bu, W tadi kan F kali S, tapi kok mengapa rumusnya jadi P F kali DY, lalu P kali A kali DY menjadi PdV. Nah, ini akan saya turunkan ya teman-teman. Oke, nih, jadi basicnya W itu rumusnya apa? F dikalikan dengan perubahan posisi ya, atau DS ya. S itu anggap perubahan posisi. Oke ya, F kali DS. Oke, S itu adalah jarak ya. Teman-teman masih ingat hubungan tekanan dengan gaya? Ada yang masih ingat hubungan tekanan dengan gaya? Tekanan dengan F. Apa hubungannya? Berbanding Gaya terbalik. sama dengan atau tekanan sama dengan P sama dengan? F sama dengan P per A. Oke, F sama dengan P per A. Begini ya Mas ya. Oke, atau ya F sama dengan P per A. P per A apa P sama dengan F per A? Coba. P sama dengan F per A. P sama dengan F per A ya. Oke. Terima kasih Mbak ya. Oke. Baik, gak apa-apa. Oke, jadi P tekanan adalah gaya persatuan luas ya. Nih, tekanan adalah gaya persatuan luas atau gaya berarti sama dengan P dikalikan A. Betul tidak? Betul, Ibu. Ya. Oke. Nah, maka di sini F itu akan kita ganti F adalah P dikalikan dengan A dikalikan dengan DS. DS itu perubahan posisi atau perubahan jarak atau DX juga boleh. X juga boleh ya, DX perubahan jarak, artinya jarak itu satuan meter betul ya, kayak meter. Jadi jarak itu adalah satuan meter. Nah, sekarang A itu kan luas teman-teman. A itu kan luas. Luas dikalikan dengan jarak menjadi apa? Volume. Apa volume, betul, volume. Maka P ini P ya, A dikalikan S itu menjadi volume. A itu kan luas ya, dikalikan dengan satuan meter lagi, dikalikan dengan sisi gitu ya, ini maka menjadi volume. Maka kita bisa lihat sebagai W menjadi P dikalikan dengan dV, karena ini kan DS perubahan jarak ya, maka kalau dikalikan A menjadi perubahan volume. Maka disinilah rumus dari W atau work itu menjadi PdV ya. Basicnya Bu, saya dulu pas SMA Bu ya, dapatnya W itu adalah F dikalikan S. Ya, di sini ya, dari sini maka kita bisa kembangkan menjadi ini. Ya sama, nanti akan sama. Jadi gaya W sama dengan PdV, begitu ya. Maka ingat ya teman-teman kan pernah belajar kalkulus. Kalau di sini dV maka menghilangkan D-nya bagaimana? Diintegral ya. Menghilangkan V diintegral, maka W sama dengan kalau mau ini integral PdV. Ya kan dV ya, dV itu perubahan berapa perubahan ininya. Kalau W itu adalah kerja, tapi kalau dV itu perubahannya. Perubahannya, mengapa terjadi perubahan? Perubahan artinya itu karena sebelumnya dia punya nilai. Contohnya tadi ada yang istilah DU. U itu kan energi dalam. DU itu perubahan energi dalam. Nah, mengapa kok kita nanti banyak yang kita ukur adalah perubahannya? Karena nanti dalam termodinamika itu yang kita observe itu adalah perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan properti.
Contohnya begini teman-teman, kalian punya, kita bicara energi dalam lagi. Kalian punya air nih, punya air, suhunya misalkan mula-mula, ya, suhunya mula-mula 25 derajat, ini air ya. Kemudian, apakah air 25 derajat itu nggak punya energi dalam? Dia punya, ya, dia punya, yaitu U1, energi dalam mula-mula dia punya. Tapi kemudian ketika air dipanaskan, misalkan menjadi 80 derajat, maka ada perubahan energi dalam. Maka yang kita ukur itu adalah perubahan energi dalam dari 25 ke 80. Berapa perubahan energi dalam yang terjadi? Itulah yang kemudian kita sebut sebagai delta U. Gitu ya. Jadi perubahannya. Jadi nanti di termodinamika kita banyak belajar perubahan-perubahan yang terjadi akibat ada perubahan kondisi dari 25 ke 80. Oh, berarti berapa perubahan energi dalam? Jadi kita nggak ngitung energi dalamnya 25 aja berapa, enggak, tapi kita menghitung berapa perubahan yang terjadi dari 25 ke 80 atau disebut delta U. Begitupun dengan kerja di sini, mengapa disebut DW? Itu adalah perubahan yang terjadi karena perubahan posisi ini. Bukan berarti sebelumnya dia nggak ada kerja, ada, tetapi kemudian ketika ada perubahan posisi, maka kita akan bisa menghitung bagaimana perubahan W yang diakibatkan adanya perubahan posisi tadi. Tuh ya, nanti akan tuh W kemudian ya ini work depend on path ya. Oke. Jadi untuk menghitung diketahui pengaruh tekanan contohnya ya. Nanti jadi ini ya teman-teman, kita kalau contohnya punya hubungan antara P dengan V, jadi P dengan V, maka kerja itu ini. Jadi grafik dari kerja. Jadi perubahan dari perubahan volume itu merupakan berapa perubahan dari kerja dari piston. Oke, ini saya skip dulu ya. Nanti nih kita nggak cukup nanti waktunya. Oke, lalu energi berikutnya yang penting itu adalah energi panas atau Qi. Apa itu Qi? Itu energi yang kemudian ini yang disebut sebagai ini dulu itu dianggap energi itu panas itu ya energi yang melekat pada suatu zat. Tapi kemudian setelah teori tentang kinetika teori itu muncul, maka kemudian energi panas ya, heat atau energi panas itu lebih tepat digunakan untuk menjelaskan energi intransit. Energi intransit itu apa? Energi intransit itu energi yang dalam proses transfer, energi yang sedang mengalir itu namanya panas. Contohnya kalian kena panas matahari, nah itu kena panas nih. Ya, itu heat, heat. Nah, contohnya lagi ketika misalkan kita punya air, kemudian kita panaskan dengan kompor, maka panas yang mengalir dari api ini disebut dengan heat. Tapi nanti ketika dia sudah menempel, panasnya kan di sini diserap oleh air ya, maka airnya kan menjadi meningkat suhunya. Maka ketika di dalam air ini namanya bukan heat, tetapi energinya menjadi energi dalam dari air ya. Ya, energi dalam dari air nanti akan kita sebut sebagai entalpi juga atau entalpi. Nanti entalpi kalau ada plus PV ya. Saya pakai karena tadi kita masih belajar energi dalam, saya sebut energi dalam dulu. Maka ketika menempel pada air, maka heat tadi itu di sini namanya air menjadi U, bukan berarti heatnya menjadi U, tapi dikonversi, gitu loh ya. Dikonversi atau berubah menjadi energi dalam dari air. Artinya apa? Energi dalam dari air ini akan meningkat sebanyak berapa banyaknya Qi yang ditambahkan. Misalkan mula-mula ada energi dalam. Air segini ya, punya energi dalam misalkan 300 Joule. Kemudian dipanaskan dengan Qi. Nah, Qi ini ternyata Qi-nya adalah 100 Joule. Maka nanti U2 atau energi dalam akhirnya itu adalah perubahan energi setelah ketambahan 100 Joule ini, maka menjadi U2-nya menjadi 400 Joule. Gitu loh ya. Jadi Qi yang di sini ketika masuk ke dalam air, maka itu akan meningkatkan energi dalam dari air. Ya, jadi ketika dia panas yang mengalir namanya Qi. Tapi kalau dia sudah menempel, diserap sama air namanya menjadi energi dalam. Tapi nanti kalau ternyata kalian punya air panas, kok lama-lama mengapa dingin? Oh, ternyata panasnya itu keluar ke udara. Maka ini kembali menjadi Qi, bukan menjadi U. Menjadi panas lagi karena dia pada masa transit. Kira-kira gimana? Bisa dipahami tidak? Kalau yang masih bingung, tolong ditanyakan. Besok saya akan tanya ini juga pada saat ujian remedi.
Sudah dipahami? Ya, tolong kok respon, kok. Biar kita tidak terlalu di dalam. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Ya, artinya tolong kalian jujur. Be honest to yourself ya. Be honest. Artinya apa? Lek gak iso, yo gak iso. Kalau gak bisa, gak paham, bilang ya. Gak perlu sok-sokan ngerti kan tuh mahasiswa ya. Gak perlu sok-sokan ngerti. Apalagi sudah nggak ngerti, kemudian eh, berlagak seperti orang ngerti. Berlagak seperti orang ngerti itu gimana? Nggak mau belajar. Itu kan kalau yang kamu udah ngerti nggak belajar nggak apa-apa, udah ngerti kok itu kan ya. Tapi yang kadang keliru itu ini ya, ketika kita itu merasa sudah pandai, merasa ini nggak ngerti tapi berlagaknya seperti orang ngerti, kayak orang nggak punya tapi berlagaknya sosialita misalkan begitu ya, itu kan kurang pas ya. Jadi maksud saya ini teman-teman, kalau jadi pelajar ya memang teman-teman harus punya semangat ya, semangat untuk belajar, semangat untuk kalau memang tidak paham itu ya bertanya ya, karena akan rugi ya teman-teman kalau kalian sampai tidak paham kemudian diam saja dan terjebak dalam ketidakpahaman sampai waktu yang lama itu eman ya. Oke, nah sekarang ya saya sebelum ke ini mohon maaf banget ini lompat-lompat ini materinya, apa ininya ya. Oke, saya mau menjelaskan dulu nih terkait, nanti saya jelaskan lagi ya di sini. Sebelum ke sini, saya jelaskan sedikit terkait dengan entalpi. Tadi kan kita sudah belajar Hi atau energi, lalu sekarang kita belajar entalpi ya. Apa itu entalpi ya? Entalpi itu saya lompat ke sini dulu deh. Ya, entalpi ini ya. Nah, apa itu entalpi? Tadi kan kita sudah bicara energi dalam ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman rumus H sama dengan U plus PV. Oke, ini sangat mudah dihafal. Tapi saya inginnya teman-teman tuh bukan sekedar hafal, tapi mengerti filosofi dari entalpi. Ya, entalpi ini akan kalian setiap semester akan ketemu. Di setiap semester pasti ketemu dengan kata-kata entalpi. Maka kalian kalau sampai nanti masih belum paham itu entalpi, kalian nanti akan seperti kosong gitu ya kalau misalkan belajar tentang entalpi. Jadi, apa itu entalpi? Entalpi itu panas, sama dengan energi. Energi juga energi panas. Bedanya apa? Kalau entalpi itu adalah properti termodinamika yang merupakan jumlah energi panas yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Nah, lalu tadi seperti energi dalam. Yes, correct. Seperti energi dalam. Jadi, dia dimiliki oleh suatu sistem. Jadi, kalau tadi ini ya, molekul-molekul itu punya energi dalam, ya. Nah, sekarang entalpi itu apa? Entalpi itu ya energi dalam ini. Tetapi ditambah ya, ditambah dengan PV. Mengapa? Karena kalau energi dalam tadi itu hanya mempertimbangkan energi yang diakibatkan oleh pergerakan molekul-molekulnya saja. Ya, maka itu disebut dengan U. Nah, ternyata energi yang dalam satu sistem itu bukan hanya dipengaruhi oleh pergerakan molekul-molekul saja, ternyata ada pengaruh tekanan dan volume. Maka energi ini, molekul-molekul ini yang kemudian kita sebut sebagai entalpi. Ya, jadi entalpi itu apa? Entalpi itu adalah energi dalam ditambah dengan PV. Kedua-duanya ini sama-sama energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Ya, jadi lebih besar mana? Lebih besar entalpi. Karena entalpi itu mengkonsider energi dalam ya, energi yang ditambah dengan P yang ditambah dengan P dikalikan V. Ya, situ. Biar nanti teman-teman nggak bingung dulu ketika kita membahas masalah ini ya, hukum termodinamika. Karena itu pasti akan terus-terusan kita bicara entalpi ya. Di neraca energi itu perhitungan entalpi. Jadi entalpi itu energi. Kalian itu penting sekali teman-teman ya. Nanti berapa entalpi dari steam. Karena kenapa? Itu sangat berpengaruh teman-teman. Misalkan nanti ketika menghitung kebutuhan energi ya. Menghitung kebutuhan energi pada saat mengerjakan pabrik itu yang dihitung itu adalah entalpi. Oke, nah ini hukum ini saya skip ya. Kan teman-teman udah tahu. Oke, nah tadi hukum energi tadi saya jelaskan. Jadi
Basicnya ini, Mas, tadi yang masalah simbol-simbol tadi. Jadi begini teman-teman, konsep hukum termodinamika 1 itu apa? Itu adalah ini, konservasi energi atau kekekalan energi. Basicnya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi kalau kalian makan makanan, makan banyak, tiba-tiba energinya musnah sendiri dalam badan, enggak mungkin. Kalau kalian makan banyak, enggak banyak gerak, maka energinya terakumulasi namanya ya. Energinya akan terakumulasi di dalam sistem. Apabila semua energi dalam bentuk energi tertentu hilang, maka akan muncul energi yang lain ya. Ya, makanya ini kalau saya ngomong terus ya lama-lama juga energi saya habis. Karena kenapa? Karena keluar tuh ya. Keluar dalam bentuk W. Teman-teman pikir kenapa lemes? Karena keluar energinya. Ya, nanti kalau makan terus ya sama dengan ini ya, makan terus ini sama dengan meningkatkan energi di dalam sistem. Oke, nah dalam sistem terdapat energi yang masuk. Energi tersebut akan meningkatkan energi di dalam sistem dan dapat menghasilkan energi lain yang dilepas ke lingkungan. Makanya kalau teman-teman makan kenyang, maka itu kalian akan lebih kuat dalam beraktivitas ya. Mengapa? Karena energi dari makanan tadi itu di dalam sistem, di dalam tubuh kalian, maka itu bisa dikonversi menjadi energi lain atau dilepas ke lingkungan. Makanya kalau kalian olahraga, istilahnya namanya apa? Apa biasanya teman-teman kalau apa istilahnya olahraga itu? Workout tuh. Workout. Ya, workout artinya mengeluarkan energi. Itu sama dengan kan itu mengeluarkan energi, workout ya kan. Kadang burnout itu ya. Burnout itu artinya kalian itu memang membakar energi yang ya kalian makan tadi itu memang dibakar, artinya dibakar untuk dilepas, tetapi di situ ada dampaknya karena ke badan mungkin juga jadi lebih sehat gitu ya. Artinya menjadi energi. Jadi makanannya dikonversi menjadi energi ya, bukan menjadi cadangan energi atau jadi lemak gitu. Ya, saya bilang begini bukan berarti saya rajin olahraga ya. Oke ya, oke ya, oke. Nah sekarang tadi balik ke apa yang kok rumusnya teman-teman dalam hukum termodinamika ini tidak ada rumus. Ya, artinya tidak ada rumus. Ya, tidak ada. Artinya apa? Jangan pernah menghafal rumus karena tidak ada rumus. Yang ada adalah konsep. Konsepnya apa? Konsepnya itu adalah sistem. Ya. Jadi kita bicara sistem, misalkan di sini ya, sistem itu apa? Sistem itu adalah fokus pembelajaran kita namanya sistem. Ya, jadi gini saya akan gambarkan di sini. Ya, kita punya yang namanya sistem. Bentar, aku elek gambarnya. Ini namanya sistem. Ini yang akan kita hitung perubahan energinya. Maka sesungguhnya di dalam sistem ini sudah punya energi dalam atau U. Ya, basicnya. Maka kalau ada perubahan, ada energi yang masuk, ya kan? Maka energi yang masuk saja, maka otomatis energi dalam ini akan berubah. Gitu loh ya, akan berubah. Nah, maka yang kemudian akan kita ukur. Bentar. Contohnya begini. Ini ya, contohnya nih. Saya gambarkan mula-mula ini kondisi awal, maka sesuatu ini punya energi dalam U. Ya, U1. Misalkan U1 saya kasih angka saja biar bisa ngitung enak, misalkan 200. Kemudian ada energi, ini kondisi awal ya. Kemudian ada energi dalam. Ada energi yang masuk. Energinya misalkan 300 masuk. Maka otomatis kondisi akhir U2 berapa, teman-teman? 500, Bu. Berapa, Mas? 500. 500, betul. Maka energi dalamnya meningkat jadi 200, jadi 500. Mengapa? Karena ketambahan energi dari luar 300. Maka otomatis kita menyebut sebagai perubahan energi dalam atau delta U. Perubahan energi dalamnya adalah U akhir dikurangi U awal. U akhirnya berapa? 500, U awalnya 200. Maka delta U-nya berapa? 300. Delta U-nya adalah 300. Paham ya? Delta U-nya adalah 300 perubahan energi dalamnya. Begitu. Nah, itulah ya teman-teman basic konsepnya. Nah, sekarang kalian dibaliknya kalian punya energi dalam nih. Mulai ini 500. Kemudian ternyata energinya keluar ya 100. Maka U akhirnya menjadi berapa? U akhirnya 400 ya. Kalau perubahannya delta U-nya
Min 100. 100, betul. Minus 100, betul ya. Delta U-nya 100. Perubahannya 100. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya hanya itu, teman-teman. Konsepnya hanya itu. Jadi bagaimana kita menghitung energi dalam itu adalah berapa energi yang masuk dikurangi dengan berenergi yang keluar. Kalau energi yang masuk dan energi yang keluar sama, maka tidak ada perubahan di dalam. Ya kan? Ya, U itu adalah energi dalam, kalau delta U namanya perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam itu ngitungnya bagaimana? Perubahan energi dalam itu ya, menghitungnya adalah berenergi yang masuk ya, total energi. Sebentar ya, saya mengeluarkan kucing dulu ya. Ya. Udah selesai. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi basicnya konsep energi, konsep hukum termo satu itu apa? Yaitu di kekekalan energi tadi. Berarti berapa perubahan energi berapa perubahan yang terjadi di dalam sistem itu adalah yang masuk, ya berapa banyaknya yang masuk dikurangi yang keluar. Gitu ya. Kalau ternyata lebih banyak energi yang masuk, contohnya em, suatu sistem ini ya, satu sistem di sini. Kemudian dipanaskan, maka ada energi yang masuk sejumlah Hi. Gitu kan? Nah, kemudian dia ternyata juga melakukan kerja, yaitu mengeluarkan energi V. Berarti berapa perubahan energi yang terjadi? Maka perubahan energi yang terjadi adalah yang masuk Hi dikurangi V. Contohnya, yang masuk itu adalah 200. Yang keluar itu adalah misalkan 50. Berarti berapa perubahan energi di dalam sistem? 200 dikurangi 50. Berarti ada perubahan energi sebanyak 150 di dalam sistem. Ya, jadi mula-mulanya berapa? Nggak perlu teman-teman, nggak perlu hitung berapa. Tadi mula-mulanya berapa? Karena yang kita hitung hanya perubahannya. Berapa perubahan yang terjadi? Yaitu ya dari yang masuk ketambahan yang masuk 200, yang keluar 50. Berarti otomatis di dalam sistem ini ada perubahan, yaitu berupa penambahan ya, makin banyak begitu, itu sebanyak 150. Nah, rumusnya bagaimana? Ingat, tidak ada rumus. Rumusnya adalah yang masuk dikurangi yang keluar. Hi sama W-nya tergantung. Kalau ini rumusnya kenapa Hi minus W? Karena yang masuk Hi, yang keluar V. Ya. Kemudian kalau sistemnya seperti ini adalah piston. Kita pindahkan ke atas dulu. Ini adalah piston. Kemudian ya, yang kemudian dia ditekan, artinya dikenai kerja. Dari ini dikenai kerja, maka ditekan dari atas ya, dia didorong dari atas ke bawah, maka ini dikenai kerja sebanyak V. Berarti V-nya masuk. Ternyata di sini juga dipanaskan. Hi-nya masuk. Maka berapa delta U-nya? Delta U-nya yang masuk dikurangi yang keluar. Yang masuk apa? Hi sama W. Ada yang keluar? Tidak. Tidak. Berarti delta U sama dengan Hi plus W. Paham? Tadi yang sempat bertanya, apakah kira-kira sekarang sudah bisa dipahami? Siap, sudah Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Jadi jangan pernah menghafalkan rumus. Jadi termodinamika ini everything ya, segala sesuatunya itu adalah konsep. Ya, jadi perubahan delta U konsepnya bagaimana ya, berapa? Cuma ngitung perubahan energi aja. Energi yang masuk berapa, yang keluar berapa? Selisihnya berapa? Ya udah, itulah perubahan energi di dalam sistem. Nah, kalau ternyata nanti
tidak ada perubahan energi di dalam sistem. Tidak ada perubahan energi. Ya artinya apa? Ya berarti yang masuk sama dengan yang keluar. Kan begitu ya. Dan ternyata yang masuk sama dengan yang keluar. Maka artinya apa? Tidak ada perubahan energi di dalam sistem. Oke. Oke, nah ini ya saya percepat ya di sini teman-teman. Nah, bagaimana nih W ya? Bagaimana menghitung W itu ya? Jadi W itu kan contohnya W itu menggunakan persamaan ya. W sama dengan integral PDV. Ada sistem berlaku delta U sama dengan I min W. Oke ya, ini misalkan rumus. Oke, mungkin ini basicnya sama. Jadi ini ya mungkin ada beberapa case yang perlu ya teman-teman apa namanya refresh mungkin udah dijelaskan sama Bu Ardika. Jadi ada case ya dalam sistem itu mungkin pada proses itu tidak terjadi perubahan volume. Kalau tidak terjadi perubahan volume, ingat ya, D itu kan perubahan. Artinya dV-nya 0. Ingat, dV sama dengan 0 bukan berarti nggak punya volume. Tetapi tidak ada perubahan volume dari kondisi awal sampai kondisi akhir itu volumenya tetap. Ya, namanya volume konstan. dV-nya sama dengan 0. Oke, nah kalau dV-nya 0, berarti tidak ada perubahan kerja atau dV-nya 0 kok bisa? Nah, karena tadi ini, W itu kan integral P dV. dV kan dV. Kalau dV ini ya, dV kan P kali dV. Kalau tidak ada perubahan volume, dV-nya 0, berarti otomatis dV-nya berapa? P dikalikan 0? P dikalikan 0 berapa? 0, Bu. 0. Otomatis berarti kalau tidak ada perubahan volume atau dV-nya 0 berarti tidak ada perubahan kerja atau dW-nya juga 0. Begitu ya. Oke, ini case-case dulu. Pada tekanan 0. Oh, apa ya? Tekanan 0 itu artinya kayak tekanan yang vakum ya. Tekanan vakum maka itu dikatakan ekspansi bebas ya. Artinya tidak bertekanan atau tekanannya rendah sekali. Maka pada tekanan yang vakum begitu itu dW-nya ke 0 ya, perubahan W-nya 0. Mengapa? Karena di sini karena kan W kan P kali dV. Maka sekarang kalau P-nya 0, maka otomatis W-nya juga 0. Pada tekanan konstan, apabila P konstan, maka W sama dengan P dikalikan V2 min V1. Nah, artinya apa sih teman-teman? Ya, P kita menghitung ini ya. Tadi rumusnya W apa? W. Oh ya, ini sebenarnya kalau kalian ngerti konsepnya gampang banget kok ini ya. Ini gampang sekali mata kuliah apa hukum termodinamika ini ya. W rumusnya apa? W itu kan P dikalikan dV. Ini kan dV itu kan. Maka kalau mencari W apa? Kan integral, teman-teman. Ini ya sambil belajar. Sudah belajar integral belum di kalkulus? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu. Benar Sudah, ya, Bu. artinya kalau belum ini berarti sudah ya. Maka di sini kalau integral dV kan sama dengan integral P dV. Sama dengan integral P dV. Kan begini ya, berarti W sama dengan atau W sama dengan integral P dV. Saya hilangkan sekalian. Nah, apabila P konstan, kalau konstan kan dia bisa keluar dari apa? Integral. Maka W sama dengan P dikalikan integral dV. Nah, apa integral dV? Ya, ingat nggak? Integralnya dx apa? Integralnya dx. Integral dx sama dengan x. Apa? Kalau integral dV apa berarti? V. Ibu. V ya. Nah, sekarang batasannya dari V1 ke V2. Berarti integralnya dV apa? Integralnya dV adalah V. Maka W sama dengan P dikalikan integralnya dV itu adalah V. Di mana V-nya batasannya dari V. Ini kan gini loh. P dikalikan dengan V dengan batasan dari V1 ke V2. Maka menjadi W sama dengan P dikalikan V2 dikurangi V1. Ya, maka rumusnya menjadi W kalau pada P konstan, W sama dengan P dikalikan V2 min V1. Itu ya teman-teman. Kalau kalkulus itu mengapa teman-teman belajar? Karena kalkulus itu adalah
untuk kalian bisa memahami hitung-hitungan yang ada di mata kuliah lain. Jadi tolong sekali kalkulus jangan diremehkan. Kalian harus sampai paham. Kalau nggak paham dari penjelasan dosennya, kalian harus mencari cara agar kalian paham kalkulus. Biar kalian tidak stres setiap nanti di mata kuliah lain di termodinamika dan di kimia ini. Karena nggak akan lepas dari yang namanya diferensial dan integral. Ya, gitu. Oke. Ya, oke, mungkin ini jam 9 ya. Saya akan percepat tadi entalpi ini ya. Entalpi tadi sudah kita jelaskan. Berarti ya, jadi entalpi itu apa? U dikalikan P dikalikan V ya. Oke, nah sekarang kapasitas panas itu ini dijelaskan belum kapasitas panas? Kita skip atau jelaskan Pak perlu sudah skip? Dijelaskan saja, Untuk Bu. udah, Bu. Ya nggak mari, lek kabar dijelaskan nggak mari ya teman-teman. Nanti mungkin bisa ini ya. Apa? Coba kalian yang nggak pahamnya di mana? Ingat ini kan kuliah setengah semester kan nggak mungkin saya selesaikan semuanya dalam satu ini ya. Ya, misalnya teman-teman nggak pahamnya di mana? Sampaikan aja. Ya udah paham berarti ya. Ngomong apa, Rek? Halo, halo. Izin, Bu. Mohon izin menjawab, Bu. Iya, Untuk saya sendiri sudah paham, Bu. oke. Ya paham Mbak ya. Izin menjawab, Bu. Untuk saya mungkin dari yang CV sama dengan DU per DT ini, Bu, yang kurang paham, Bu. Oke, baik. Maksudnya gitu loh, Rek. Ditanya itu menjawab, merespon. Saya belum pahamnya di sini, Bu. Bu, saya sudah paham gitu loh. Jadi, ya nggak ingat ini kuliah berapa minggu? Nggak mungkin saya ini semua. Jadi teman-teman tolong kooperatif ya. Oke, kapasitas panas itu apa? Kapasitas panas itu sekali lagi ini adalah juga properti ya. Kapasitas panas ada properti. Properti dari apa? Properti dari suatu yang dimiliki oleh suatu zat. Yang artinya apa? Kapasitas panas itu adalah panas yang dibutuhkan oleh apa? Oleh satu sistem ya untuk menaikkan temperatur sistem sebesar 100 derajat. Jadi, kalau kalian punya nih, misalkan ada air. Ini ada air, ini ada minyak. Maka berapa sih suhu yang dibutuhkan ya? Panas yang dibutuhkan agar dia suhunya naik 1 derajat. Itu ternyata beda zat itu juga berbeda. Yang artinya kapasitas panas dari masing-masing zat ini berbeda. Ya, kalian punya besi sama punya ini, punya besi sama punya misalkan atau di rumah mungkin punya aluminium sama misalkan ada keramik gitu ya. Maka kalau misalkan dipanaskan, maka kemampuan untuk menaikkan temperatur eh, panasnya kan berbeda. Yang satu cepat panas. Jadi gini wes, pakai orang kasarane pemahaman sederhananya. Eh, kalau dia itu berapa banyak sih kalau cepat panas, berarti itu dia memiliki kapasitas panas yang berarti besar apa kecil kira-kira? Kecil. Ya, artinya dia tidak butuh energi terlalu besar untuk membuatnya suhunya naik. Nah, apa itu CP, apa itu CV? Jadi kalau CP itu adalah perubahan entalpi di dalam, jadi seperti gini, berapa sih perubahan entalpi terhadap perubahan, ini mungkin akan perlu nanti penjelasan detailnya kalau teman-teman belajar di ATK ya. Di sini simpelnya begini. Jadi ada CP, ada CV. CP itu ya kapasitas panas, CV itu kapasitas panas. Kalau kapasitas panas yang terjadi pada, bentar ini P konstan, maaf, ini P konstan, ini P ya, bukan V. Perubahan entalpi terhadap perubahan definisi, nanti kalau di termodinamika pasti akan saya jelaskan ya. Nanti kalau di termodinamika, ini mungkin sementara saya skip dulu, timbang kalian pusing nggak bisa tidur gara-gara ini. Ya, gara-gara membahas ini. Intinya yang kalian pahami yang ini dulu aja untuk saat ini ya. Kalian pahami
apa arti dari kapasitas panas? Ya, kalau CV itu padat volume konstan, kalau CP pada ini konstan. Kalau masih bingung cari di YouTube nanti, ya, eh, difference atau perbedaan CP dan CV ya. Nanti kalian cari di YouTube. Oke, ini saya skip ya teman-teman yang ini gas ideal. Nah, ini mungkin yang perlu untuk ini teman-teman kan biasanya bingung ya. Ini saya akan bisa jam berapa ini? Udah jam 21.12 ya. Saya selesaikan di 21.30 ya teman-teman. Ya, di sini proses isotermal ya. Ini tuh gampang sekali asalkan kalian itu pertama mengerti integral. Ngerti konsep, maka sampai meremaiso gitu loh. Ya, yang menjadi masalah seringkali karena teman-teman itu kalkulus yang nggak kuat, kemudian di sini tuh ngapal rumus. Ya, bubrah kalau ngapal rumus, kalian belajar termodinamika. Nah, prosesnya yang pertama adalah proses isotermal itu apa? Proses isotermal adalah proses yang terjadi pada T konstan. Ingat ya, T konstan itu bukan berarti T-nya 0. Tapi T konstan itu karena tidak ada perubahan T. Nah, kalau tadi energi dalam tadi itu nggak nyambung. Ini. Oh, responnya telat. Ya, energi dalam tadi dipengaruhi oleh apa? Jadi bergerak itu karena dipengaruhi oleh apa? Molekul-molekul bergerak karena dipengaruhi oleh suhu. Nah, maka kalau tidak ada perubahan suhu, maka kira-kira ada perubahan energi dalam tidak dalam satu sistem? Tidak. Tidak, ya. Maka kalau pada konsepnya, kalau energi dalam untuk gas ideal nih ya, ini kita bicara gas ideal, kalau karena energi dalam itu hanya tergantung pada T atau temperatur. Sehingga kalau tidak ada perubahan T, maka otomatis tidak ada perubahan U. Ingat sekali lagi, tidak ada perubahan U itu delta U-nya 0. Bukan berarti dia nggak punya energi dalam. Tetapi energi dalamnya itu sebelum dan setelah proses tidak berubah. Karena dalam proses tersebut tidak ada perubahan temperatur. Gitu ya, paham ya? Oke, nah berarti kalau tidak perubahan temperatur bagaimana? Maka di sini contohnya, maka kita menggunakan konsep yang ini aja ya. Misalkan dalam sistem yang ingat ya, plus minus itu tergantung apakah dia masuk atau keluar ya. Kalau misalkan maka di sini kalau sama dengan U du U plus V sebentar. Misalkan maaf. Delta U, oke. Misalkan kita punya sistem dulu, kita menggambarkan sistem dulu ya. Ingat ya, makanya kalau plus minusnya itu sangat berpengaruh. Kita punya sistem di sini delta U, ya. Kemudian misalkan ada yang masuk, di sini misalkan ada yang masuk. Ini ada gambar sistemnya enggak ya? Enggak ada. Oke, sistemnya kita ini. Oh, maaf, mungkin ada gambarnya. Maaf, saya mungkin ada gambarnya kok ini ya. Sorry, ini sistemnya. Ya, ini sistemnya ada. Berarti kan di sini ya ini adalah molekul. Berarti yang masuk apa teman-teman di sini? Hi dan W ya. Di sini panahnya masuk ke dalam semua ya. Di sini panahnya ke dalam semua. Berarti basicnya rumusnya perubahan energi dalam. Kalau ini sistem itu ada energi dalam delta U ya. Ini adalah perubahan energi dalam sistem. Berarti energi yang masuk adalah Hi plus W. Ya, delta U sama dengan Hi plus W. Ingat, mengapa kok rumusnya Hi plus W? Karena di sini baik Hi maupun W sama-sama masuk ke sistem. Oke, nah rumusnya. Nah sekarang kalau kondisi isotermal, ya ingat ini rumus umum sistemnya dulu, delta U sama dengan Hi plus W. Nah, kalau persamaan, kalau kondisi isotermal, T-nya sama dengan delta T-nya 0, maka delta U-nya 0. Maka di sini delta U sama dengan 0. Sehingga kalau delta U sama dengan 0 ya, maka Hi ya, kalau sistemnya delta U sama Hi plus W, maka di sini 0 kan sama dengan Hi plus W. Atau Hi sama dengan minus W. Ya, Hi sama dengan minus W. Bu, ini kok nggak ada minusnya. Oke, di sini saya mas sebenarnya dia tidak detail ya menjelaskan gambar sistemnya yang mana.
Begitu ya teman-teman ya. Dan ini tidak menjelaskan detail sistemnya yang mana. Tapi kalau misalkan di soal pasti dijelaskan sistemnya itu dia artinya saya juga ini kan PowerPoint ya. Saya itu juga tidak ini ya, mohon maaf tidak ingat apakah memang gambar ini itu ada penjelasan untuk yang ini begitu ya. Jadi tapi basicnya kalau misalkan basic rumusnya delta U sama dengan Hi plus W, maka Hi sama dengan minus W. Mengapa? Karena delta U-nya 0. Oke, lalu kemudian bagaimana berarti W kan PDV, maka Hi menjadi sama dengan minus integral PDV. Ya, begitu ya. W sama dengan minus integral PDV. Oke, nah masalahnya di sini P-nya konstan atau tidak? P tekanannya konstan atau tidak? Tidak. Tidak ada keterangan P konstan. Maka P-nya tidak bisa keluar dari integral. Kalau P-nya konstan, P-nya keluar dari integral. Tapi karena P-nya tidak konstan, maka P-nya tidak bisa keluar dari integral. Lalu bagaimana kita mengintegralkan PDV? Maka karena ini dV, maka P-nya harus kita ubah ke dalam bentuk V. Nah, sekarang kalian punya persamaan garis ideal nggak yang terkait dengan P dan V? Apa rumusnya P? Kalau berkaitan dengan V, P sama dengan NRT per V. NRT per V. Ya, sehingga persamaannya ini Hi menjadi sama dengan minus. Ini kenapa saya buat minus? Karena tadi kita sudah sepakati rumusnya adalah Hi sama dengan ini ya, delta U Hi plus V ya. Maka Hi menjadi minus integral integral NRT per V dV. Ya, jadi P-nya diganti dengan NRT per V. Oke, nah jumlah molnya konstan. R itu kan tetapan gas konstan. T-nya konstan tidak T-nya? Konstan. Konstan berarti NRT kan konstan semua. Ini bisa keluar dari integral. Maka menjadi bagaimana? Maka Hi menjadi minus NRT dikalikan integral seper V dV. Ya, seper V-nya kenapa enggak? Karena V-nya nggak konstan, teman-teman. Maka V-nya tidak konstan, maka V-nya nggak bisa keluar dari integral. Nah, sekarang seper V, integral seper V dV itu apa? Integral dari seper V dV adalah ln V ya. Ln, ya, integral seper V dV adalah ln V dengan batasan ya. Ln V dengan batasan dari V1 sampai V2. Maka persamaannya menjadi bagaimana? Persamaannya menjadi NRT ln V2 per V1. Aslinya begini, aslinya ya ini NRT ya ini kan cara yang ini NRT ln ini kan ln V2 dikurangi ln V1 aslinya begini. Tapi kan kalau sifat ln itu kan kalau dikurangi sama dengan di per ya, maka menjadi NRT ln V2 per V1. Karena integral kan dikurangi kan, ln V dengan batasan V1 sampai V2 kan artinya ln V2 minus ln V1. Sehingga menjadi NRT ln V2. Kalau bingung, nanti kamu jadi YouTube, menghitung integral 1 per X dx gitu ya. Cari bagaimana kok jadi begini begitu. Ya. Jadi ini adalah di kalkulus teman-teman ya mempelajarinya bagaimana ini mohon maaf ya ini NRT ini seper VDV ya NRT seper V ya integral seper VDV integral seper VDV kamu tanya AI juga bisa ya integral seper VDV itu ln V ya ln V dengan batasan V1 sampai V2 menjadi ln V2 dikurangi ln V1 maka ln V2 dikurangi ln V1 diringkas menjadi ln V2 per V1 bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Bisa, Ibu. Ya, jadi jangan dihafal ya, Ren. Dihafal nanti kamu pusing ya. Jangan dirumusin ya, Pak. Saya mumet ya. Jangan dihafal, dipahami konsepnya. Nah, sekarang Anda proses isobarik. Apa itu proses isobarik? Ya, proses isobarik itu yang tekanannya konstan. Nah, kalau tekanannya konstan bagaimana? Maka kalau tekanannya konstan berarti W ya. Maka rumus delta U ini misalkan sama-sama masuk, maka delta U adalah W plus
Hi, begitu ya, W plus Hi. Maka untuk menghitung W-nya, bagaimana untuk menghitung W-nya? W itu untuk menghitung W-nya adalah ya integral P dV ya, integral P dV. Nah, karena tekanan konstan, maka P bisa keluar dari integral menjadi W sama dengan P kali integral dV. Integral dV itu V. Ya, integral dV itu adalah V dengan batasan dari V1 sampai V2, maka menjadi P dikalikan V2 dikurangi V1. Ya, ini adalah rumus P. Sedangkan Hi apa? Hi adalah M kali CP kali delta T. Maka delta U-nya bagaimana? Delta U-nya berarti W plus Hi, tidak ada yang nol ya. Berarti W delta U sama dengan W plus Hi. W-nya dihitung dari P kali V2 min V1. Hi-nya dihitung dari M kali CP kali delta T. Oke. Begitu kalau proses isobarik. Oke. Jadi nggak usah dihafal. Masuk MCP delta T kan ya apa rek? Masuk kan dari SMA pernah dapat toh? Hi sama dengan MCP delta T ya. Itu kan pernah dapat. Oke. Lalu istilah isobarik isokorik ya. Isokorik itu volume konstan. Kalau volume konstan berarti W-nya bagaimana? W kan integral PdV. Maka kalau volume konstan dV-nya 0, otomatis W-nya juga 0. Maka kalau kita punya rumus awal delta U sama dengan Hi plus W, maka yang 0 apa? Yang 0 adalah W, berarti tinggal delta U sama dengan Hi. Ya, mengapa delta U sama dengan Hi? Karena PdV-nya 0, W-nya 0. Karena tidak ada perubahan volume. Tidak ada perubahan volume, maka tidak ada W, tidak ada kerja. Maka W-nya 0. Sehingga rumusnya delta U sama dengan Hi. Berarti Hi apa? Hi MCV delta T, maka menjadi, ya udah delta U ya sama dengan Hi saja. Begitu. Oke. Ini contoh soal. Ya, saya rasa bisa teman-teman sudah inilah bisa, saya rasa sudah pernah ya mengerjakan ya, ada soal dari Bu Ardika. Oke, nah adiabatik ini ya, adiabatik itu apa? Proses di mana ini? Tidak terjadi pertukaran panas. Jadi adiabatik itu Hi-nya yang 0. Ya, adiabatik itu Hi-nya yang 0. Sedangkan berarti kalau Hi-nya 0, tadi kan delta U, misalkan sama dengan Hi plus W ya. Nah, Kak, kalau Hi-nya 0, berarti ya delta U sama dengan W. Atau delta U minus W tergantung dari arahnya ya. Jadi ini memang akan tidak pernah konsisten ya. Kalian akan kalau baca buku tidak akan pernah konsisten. Ada yang W, ada yang plus, ada yang minus ya. Tapi basicnya teman-teman kembalikan kepada konsepnya. Nanti di sini nggak usah apa nggak perlu di apa di ini kok minus kok plus ya, karena di sini kan contoh ya, contoh yang tidak merujuk kepada sistem tertentu, tidak ditunjukkan sistemnya, maka ya mau plus atau minus ya terserah gitu ya. Tapi kalau sudah jelas ada gambar sistemnya atau ada keterangan masuk dan keluarnya, maka ya harus benar apakah simbolnya plus atau minus. Oke ya, ini mungkin ini tidak saya detailkan ya karena mungkin sudah agak malam, mungkin nanti besok ininya mungkin tidak masuk lah ini untuk remedi, tapi teman-teman mungkin bisa belajar ya terkait bagaimana cara belajar, cari aja hubungan CP dan CV gas ideal, itu pasti banyak penjelasan di YouTube ya, hubungan CP CV gas ideal. Oke ya, ini contoh soal mungkin saya skip. Oke, kemarin diajari juga ya siklus Carnot ya. Iya, Ibu. Ya, Bu, diajari. Oke, mungkin langsung saja teman-teman, ada yang perlu diskusikan nggak terkait siklus Carnot? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Kan kalau di siklus Carnot itu kan ada ekspansi isotermal sama yang adiabatik itu ya, Bu. Nah, itu tuh yang diekspansi itu gasnya atau kalornya yang berada pada mesin itu, Bu. Gitu, oke, Bu. baik. Terima kasih. Oke, baik. Oke, jadi gini teman-teman, siklus Carnot itu apa ya? Siklus ini sebenarnya adalah satu proses ya. Nanti kalau di termodinamika, termodinamika nanti akan dibahas lagi ya. Eh, Siklus itu gini, ada proses. Saya akan tunjukkan gambar ini tadi. Sebentar ya, saya punya video.
biar teman-teman apa sih Carnot apa sih siklus gitu ya. Saya akan karena gini ada satu siklus contoh banyak ya contohnya kayak refrigeran ini itu ada proses yang melibatkan termodinamika secara bersamaan. Ya itu bergantian ya membentuk suatu siklus. Bentar, mudah-mudahan ketemu video. Carnot ini, oke. Dan ini mungkin nggak usah pakai suara ya, saya jelaskan aja. Oke, terlihat videonya? Kelihatan Ibu. Oke, saya ini ya, saya apa ini kan nih. Nah, jadi kalau masalah apa yang diekspansi, oke, itu ya sistemnya, teman-teman, sistem yang terjadi atau proses. Contohnya ini contohnya ya, saya stop dulu. Nah, ini adalah sistem ini, ya, ini dalam waktu saya pakai. Jadi terlihat nggak kursor saya yang ini? Terlihat Bu. Lihat ya. Ya, ini adalah contohnya adalah gas di dalam sistem ya, gas di dalam sistem. Maka hubungan antara P dan V ini akan kita gambarkan di sini ya. Kita gambarkan di sini. Oke, nah di sini teman-teman, kalau dipanaskan ya, ini dipanaskan ya, dipanaskan akan ya ketika dipanaskan tadi pistonnya akan bergerak kemana? Pistonnya bergerak Ke atas. ke atas. Maka terjadi perubahan apa? Volume. Ya, dari perubahan volume dari mungkin kecil ke besar. Jadi dari kecil ke besar ya kan, itu disebut dengan ekspansi. Jadi ekspansi itu volumenya meluas. Misalkan kita melakukan ekspansi itu kan volumenya meluas, areanya lebih luas ya. Itu nama ekspansi. Oke. Nah, mengapa disebut isothermal expansion? Karena pada saat terjadi ekspansi ini tidak terjadi perubahan pada ekspansinya ini ya, itu tidak terjadi perubahan suhu karena energinya panasnya itu digunakan untuk ekspansi. Ya. Nah, ini ya dari P1 ke P1 ya, ini kok turun ya. Sebentar. Sebentar. Oh, ini kebalik. Note-nya. Oke, nah ini ya teman-teman. Ingat ya, ini adalah P, ya, ini P, ini adalah V. Ya, ini tekanan, ini volume. Berarti kalau dari V1, ya, nih, dari P1 ke P2, ya, tekanannya turun atau meningkat? Tekanannya turun atau meningkat? Turun. Tekanannya turun, ya. Artinya dengan naik kan tadi? Kan naik. Ketika naik itu artinya dia tekanan dalam sistem berkurang karena dia kan bisa melawan dari ini, melawan dari apa namanya si piston ini. Maka itu yang disebut dengan ekspansi. Maka P1-nya kan di sini ya, P1-nya di sini, P2-nya di sini. Ini P1, ini P2, berarti P-nya mengalami penurunan. Volumenya, ini V1 di sini ya, ini V1 ke V2, volumenya mengalami peningkatan atau penurunan? Peningkatan. Jadi P1 ke P2 ini P-nya turun, tapi V-nya meningkat. Itulah yang disebut dengan ekspansi. Ya. Nah, dari proses ini disebut ekspansi isotermal. Yang tadi ya, namanya ekspansi isotermal. Artinya apa ekspansi isotermal itu? Ekspansi isotermal itu Hi. Jadi ada Hi yang masuk. Jadi ada Hi yang masuk yang kemudian terjadi. Tapi saat terjadi ekspansi itu tidak terjadi perubahan suhu. Ya. Maka pada saat terjadi ekspansi itu suhunya konstan. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah
Sebentar, saya ulangi lagi. Tadi kan yang proses ini ya, teman-teman, isotermal ekspansi ketika ini. Ini ya, dari 1 ke 2, ini namanya isotermal ekspansi. Jadi artinya dari P1, artinya 1 ke 2 itu apa sih? Artinya dari, bukan apa namanya, posisi 1 ke posisi 2, bukan. Tapi tekanannya dari tekanan 1 ke tekanan 2. Yang dimana tekanan 1 lebih tinggi daripada tekanan 2. Terjadi penurunan tekanan. Ya, grafiknya terjadi penurunan tekanan dan kenaikan volume. Maka prosesnya itu disebut proses ekspansi. Nah, pada saat pertama ini, karena dia melibatkan panas, artinya ekspansi terjadi karena ada perubahan panas. Karena ada panas, ada Qi yang masuk ya. Ada Qi yang masuk, artinya diberikan panas itu ada Qi yang masuk. Maka disebut dengan isothermal expansion. Loh, Bu, kok namanya ada Qi kok isotermal begitu ya? Ya, pada saat ekspansi, memang panasnya itu mengakibatkan terjadi pergerakan molekul-molekul. Pada saat terjadi ekspansi, tidak ada perubahan temperatur. Ya, namanya ekspansi isotermal. Dikatakan ekspansi karena terjadi perubahan volume dari kecil ke besar. Terjadi perubahan tekanan dari besar, penurunan tekanan, dan ada penurunan tekanan dan kenaikan volume. Makanya disebut ekspansi. Ya, itu. Kemudian setelah itu, ini proses selanjutnya adalah, ya, kok nggak mau? Ya, ini terjadi pada T2, misalkan pada suhu panas, artinya itu pada suhu tinggi. Ya, lalu kemudian di sini, ya, ini kalau misalkan di atas ya, dari atas ini nah, ekspansi ini. Nah, kalau ketika di sini tidak thermal insulator, kalau di sini tidak ada panas ya, maka ekspansi yang terjadi namanya adalah adiabatic expansion. Jadi adalah ekspansi yang terjadi namun tidak ada atau tidak ada Qi yang masuk. Ya, tidak ada Qi yang masuk atau tidak ada Qi yang keluar. Itu disebut dengan ekspansi adiabatik. Oke. Kemudian proses selanjutnya itu adalah isothermal compression atau kompresi isotermal. Jadi ini adalah terjadi kenaikan tekanan gitu ya, kenaikan tekanan dan penurunan volume dari sini ke sini, volumenya makin kecil. Itu namanya kompresi. Ya, kalau kompresi terjadi dengan melepaskan suhu, dengan ada yang keluar ya. Jadi ketika ditekan itu kan menghasilkan panas, panasnya dilepas, artinya itu jadi di sini tuh yang di luar yang dingin, yang kemudian dia melepaskan dari sini ke lingkungan, maka namanya isothermal compression. Jadi pada saat isothermal expansion dia menyerap panas, pada saat isothermal compression dia melepas panas dari sistem ke lingkungan. Nah, kemudian langkah tahap yang selanjutnya itu adalah di sini ada thermal insulator, maka dia terjadi terjadi kompresi, tapi tidak ada Qi yang dilepas, maka disebut dengan adiabatic compression atau kompresi adiabatik. Nah, siklus ini terjadi maksudnya di mana? Ini contohnya terjadi di refrigeran atau mesin pendingin. Jadi bekerjanya mesin pendingin kenapa selalu bisa mendinginkan? Itu dia tuh muter proses ini sistemnya. Dia nanti menyerap. Nanti teman-teman akan mempelajari sistem refrigeran di termodinamika buku Smith-Vaness chapter 9. Nanti ada bab khusus refrigeran itu mempelajari siklus Carnot ini untuk mesin pendingin. Ini bagaimana aplikasi dari mesin Carnot ini, siklus Carnot ini, yaitu yang membuat mesin AC, kemudian refrigeran yang ada di kulkas, itu jadi gitu dia menyerap panas, melepas panas, menyerap panas, melepas panas, terjadi terus-menerus begitu ya, sehingga nanti di sini yang disebut dengan siklus Carnot, gitu. Ya, jadi kalau tadi yang melepas apa? Sistemnya, teman-teman. Ya, jadi sistemnya yang terjadi ekspansi, terjadi kompresi. Contohnya tadi ini kan contohnya ada sistem piston, ini kan sistem piston. Maka udara di dalam sini, gas di dalam sini itu ketika dia volumenya meningkat disebut ekspansi, ketika volumenya turun disebut kompresi. Ketika dia melepas panas dan volumenya meningkat namanya adalah
ketika menyerap panas dan dia volumenya meningkat namanya isothermal expansion. Ketika volumenya meningkat tapi tidak melepas panas namanya adiabatic expansion, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami kah? Sudah bisa dipahami, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, untuk detailnya nanti teman-teman kalau yang terkait dengan karena ini kan sebenarnya teman-teman masih di semester 1 ya, jadi beratnya gitu. Sebenarnya harusnya mata kuliah KF itu semester 2 sama 3 ya, karena memang materinya memang tidak sederhana. Oke, atau di semester 3 atau 4 ya. Dulu saya kuliah itu KF itu di semester 4. Oke, nah saya ini ya intinya ya teman-teman, siklus Carnot itu yang tadi ada ekspansi isotermal di ajaran ini ya. Ini ada penjelasan lagi ya dari A ke B itu pada suhu T1 ya. Panas masuk, kemudian usaha dilakukan oleh sistem ya. Kemudian ekspansi adiabatik itu apa yang terjadi gitu. Nah, sehingga rumusnya menjadi ini. Artinya rumus ini apa sih teman-teman? Kan kemarin sepertinya soalnya nggak sampai serumit ini ya. Soal UASnya ya. Enggak kan, enggak susah kan? Enggak, Bu. Enggak Enggak, seperti ini. ya enggak seperti ini ya. Ini kalau materi, kalau saya ngajar ini yang saya masuk ini ya, jadi soal ya. Jadi eh, ekspansi isotermal ya, misalkan dari A ke B. Maksudnya rumus ini tuh basicnya dari apa sih? Jadi ini itu dari konsep. Ya, contohnya nih, ini saya nggak akan semuanya saya jelaskan, tapi saya mau kasih tahu teman-teman bagaimana sih rumus itu asalnya dari mana, ya. Oke, sekarang dari pertama, ekspansi isotermal dari A ke B pada suhu T1. Ini, dari A ke B disebut ekspansi isotermal. Mengapa disebut ekspansi isotermal? Terjadi pada suhu T1. Dia menyerap panas, ya, ya, menyerap maka ada ekspansi dari A ke B, ya. Nah, ketika ekspansi isotermal terjadi, panas Q1 masuk. Ingat, Q1 masuk. Ini ya, Q1 masuk. Dan usaha dilakukan sistem. Berarti sistem melakukan usaha. Berarti kerja dilakukan oleh sistem. Gitu ya. Artinya sistem usaha dilakukan, artinya sistem menghasilkan kerja. Ya, sistem melakukan sistem melakukan usaha, artinya sistem menghasilkan kerja. Maka persamaannya menjadi bagaimana? Nah, maka teman-teman masih ingat ya tadi bahwa delta U berarti kita ulangi. Q masuk berarti apa? Q. Q-nya plus apa minus? Q-nya? Plus, Bu. Q-nya plus. Kemudian apa ini? Usaha dilakukan sistem. Sistem melakukan usaha. Itu usahanya keluar apa masuk? Masuk. Keluar, Bu. Masuk. Keluar, Ya, Bu. melakukan ya usaha dilakukan oleh sistem. Berarti sistem itu melakukan usaha yang ada sistem menghasilkan kerja. Ya, sistem menghasilkan kerja. Menjadi delta U sama dengan Q min W. Ya, itu rumus utamanya dulu. Kemudian kita perjelas lagi. Ekspansi isotermal. Ingat, kalau isotermal berarti tidak ada delta U. Ya, isotermal tidak ada delta U karena delta U dipengaruhi oleh temperatur, perubahan temperatur. Kalau tidak ada perubahan temperatur maka tidak ada perubahan tidak, maka delta U sama dengan 0. Maka rumusnya menjadi bagaimana? Kalau delta U sama dengan 0 berarti 0 sama dengan Q min W. Maka pindah ruas, W-nya pindah ruas menjadi W sama dengan Q. Oke. Nah, rumusnya Q apa? W sama dengan Q. Rumusnya W apa? Atau Q sama dengan W gitu ya. Enak kan ya? Q sama dengan W. W sama dengan Q atau Q sama dengan W. Rumusnya W apa? Rumusnya W adalah integral P dV. Rumusnya W adalah integral P dV. Nah, di sini P-nya konstan atau tidak? Kalau ada ekspansi, berarti tekanannya berubah atau konstan? Berubah, Ibu. Berubah, maka P tidak konstan, maka P tidak boleh keluar dari integral. Tapi di sini P dijadikan nRT per V, lalu
integralnya menjadi integral nRT per V dV. Nah, nRT-nya keluar kan sama seperti yang tadi ya teman-teman. Maka di sini langsung diaplikasikan rumusnya ini. Tapi ini ya asalnya dari mana? Asalnya ya delta U sama dengan Hi min V. Karena kenapa? Delta U adalah sistem panas yang masuk, sistem melakukan usaha, berarti delta U sama dengan Hi min V. Kemudian delta U-nya 0 karena tidak ada perubahan suhu, lalu delta U Hi sama dengan V, rumusnya V adalah integral P dV, P-nya diganti dengan nRT per V dV, maka